jika ada risiko negatif atau threat atau ancaman di proyek yang akan kita kelola. Berdasarkan PMBOK Guide, ada 5 strategi atau respon yang dapat kita ambil dalam mengatasi risiko negatif. Escalate, avoid, transfer, mitigate, and acceptance. Mari kita lihat satu persatu respon yang seperti apa dari kelima respon ini dan bagaimana kita memilih respon tersebut untuk risiko yang teridentifikasi. Escalate. Eskalasi. First thing you should remember as a project manager, kita harus bisa mengelola risiko-risiko yang terjadi di dalam proyek dan memastikan bahwa proyek kita on track. Kita adalah CEO di dalam proyek, jadi kita tidak bisa sedikit-sedikit mengeskalasi risiko ataupun isu ke program manajer kita ataupun project sponsor. Tetapi di dalam proyek akan ada risiko-risiko yang berada di luar batasan proyek. Mungkin di level program maupun di level portfolio, yang di luar wewenang project manager. Contoh risiko yang bisa kita eskalasi di diskusi informal misalnya anggota tim proyek menyatakan ada ketidakpuasan mereka terhadap gaji dan sistem pembayaran dari perusahaan. Risiko ini dapat dieskalasi ke HRD untuk menangani risikonya. Tetapi sebagai seorang project manager, meskipun risikonya sudah kita eskalasi ke HRD, tapi kita juga harus secara aktif memonitor risiko ini karena dampaknya bisa mempengaruhi kinerja tim. So, jika ada risiko yang terjadi di luar wewenang project manager, kita bisa memilih escalate meskipun ini adalah last option. Kita sebaiknya memilih 4 respon yang lainnya sebelum memilih untuk eskalasi. Avoid, menghindari. Artinya kita mengeliminasi akar permasalahan atau root causes dari risiko. Kita memilih untuk menghilangkan risikonya. Misalnya, libur lebaran ke puncak akan ada risiko macet 3-5 jam. Jadi kita memilih avoid, kita memilih untuk tidak pergi ke puncak sehingga tidak kena macet 3-5 jam. Strategi avoid biasanya digunakan untuk risiko-risiko yang levelnya sangat tinggi atau ekstrim, karena avoid biasanya either kita menghilangkan paket pekerjaan atau aktivitas, mengubah rencana proyek, bahkan jika risikonya terlalu besar, bisa berarti kita tidak mengambil proyeknya. Avoid itu either kita membuat probability risikonya 0 atau dampaknya 0, yang artinya risiko tersebut tidak lagi menjadi risiko karena kita akan menghilangkan akar permasalahannya. 3. Transfer. Strategi ini dipilih dengan pemikiran mungkinkah kita punya partner atau seseorang yang bisa kita share risikonya atau seseorang yang bisa kita pindahkan risikonya. Transfer artinya memindahkan dampak negatif dari ancaman bersama dengan kepemilikan respon kepada pihak ketiga untuk menjadikannya tanggung jawab mereka. Contoh yang paling mudah adalah asuransi. Kita membayar premi asuransi yang mana jika proyek kita terjadi kebakaran ataupun kecelakaan kerja, maka asuransi yang akan membayar biaya kerugian yang diakibatkannya. Transfer hanya memberi tanggung jawab kepada pihak lain untuk mengelola risikonya, tetapi tidak menghilangkan risiko. Dan hampir selalu melibatkan pembayaran kepada pihak ketiga untuk mengambil risiko. Mitigation, mostly 80-90% dari risiko kita tangani dengan strategi mitigasi, di mana kita menurunkan atau mengurangi probability dari terjadinya risiko ataupun dampaknya dengan cara melakukan tindakan proaktif atau menangani risikonya sehingga risikonya menjadi tidak terlalu berisiko, meskipun risikonya tetap ada karena kita tidak menghilangkan risikonya. Karena strategi ini bukan avoiding, tapi menjadi less risky. Let's say ada risiko terjadinya perselisihan antara key stakeholders yang disebabkan perbedaan pendapat dan ekspektasi. Strategi mitigasinya adalah mengadakan rapat rutin dengan para key stakeholders untuk menyamakan persepsi dan jika ada isu terjadi, bisa didiskusikan secara terbuka dan ditangani dengan cepat.
Kita secara proaktif mengambil strategi untuk mengurangi probability terjadinya perselisihan. Accept, kita menerima risiko. Strategi ini kita ambil biasanya jika strategi yang lain tidak dapat dilakukan. Avoid, transfer, atau mitigate, dan jika biaya yang dikeluarkan untuk melakukan avoid, transfer, mitigate lebih besar dibandingkan dampak dari risikonya jika terjadi. Maka kita akan memilih strategi accept. Strategi ini biasanya diambil untuk risiko-risiko yang levelnya rendah. Menerima risiko bisa menerima secara pasif atau passive acceptance atau menerima secara aktif atau active acceptance. Passive acceptance artinya kita benar-benar do nothing, tidak ada tindakan terkait risiko dan kita akan melihat risiko terjadi dan ditangani sesuai dengan situasi. Kebalikannya, active acceptance artinya kita menyiapkan contingency plan, misalnya biaya atau jadwal cadangan untuk diimplementasikan jika risikonya terjadi.